Kalau kita baca-baca berita hoak, itu katanya matahari semakin dekat tuh. Apa ya itu? Silakan Pak Yopi. Ya, Kita mulai dari berita ya. Orang Aceh juga pergi ke Jakarta mungkin seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Kok lebih Begitu putih? pulang kita lihat di bandara, bersih wah gitu. kok bersih gitu dibandingkan kita yang tinggal di Nah, itu Banda mana? Aceh gitu kan. Itu karena Ini perubahan iklim ya. ya, Situasi panas Panas, beberapa waktu belakangan ini tidak saja di kita di Aceh tapi secara global Pak ya. Skala global. Kita dengar malah di beberapa negara itu yang warganya banyak yang meninggal karena heat stroke namanya. Heat stroke. Bahkan di Amerika ini suhu hari-hari belakangan ini ada sampai 50 derajat katanya. iya. Nah, jadi apa dan bagaimana? Nah, kita sudah hadir di studio kita ini yaitu Bapak Dr. Yopi Ilhamsyah. Nah, ini beliau adalah Kepala Laboratorium Meteorologi Kelautan ya. Iya, di Meteorologi Fakultas Laut di Kelautan. Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syahkuala. Di samping itu beliau juga sering menuangkan segala sesuatu tentang perubahan iklim ini di jurnal segala macam maupun tulisan ilmiah populer di media lokal. media-media lokal dan media online. Nah, mungkin selanjutnya kami sampaikan ke Pak Dr. Nizar barangkali untuk membuat suasana lebih panas sedikit ini. Ini udah panas. Aduh. Diademkan gitu. Sepertinya kita harus menggugat Dr. Yopi ini. Kenapa cuaca semakin panas belakangan? Gara-gara Dr. Yopi. Ya, apakah ada perannya Dr. Yopi di sini? Ya? Nah, belakangan ini memang cuaca terasa semakin panas ya. Kalau kita baca-baca berita hoak, itu katanya matahari semakin dekat tuh. Apa ya itu? Silakan Pak Yopi. Kita mulai dari berita ya. awal dulu. Memang itu kalau dalam istilah astronomi itu ada istilahnya aphelion dengan perihelion namanya. Jadi ada waktu-waktu tertentu atau periode-periode tertentu itu di mana matahari itu berada dekat dengan bumi. Dan ada juga waktu atau periode di mana matahari itu jauh. Jadi disebut aphelion, perihelion saat dia dekat begitu kan. Oke. Tapi Itu nama-nama mitologi Yunani mungkin ya. bisa jadi ya. Dan istilahnya helion begitu kan. Itu mungkin diambil dari ya karena pada saat itu Yunani memang perkembangan sains ya itu Besar ya. sangat sudah ini ya sudah advance lah Iya. ya kan. Jadi mungkin dikutip dari sana. Jadi pada saat matahari itu dekat, perihelion gitu, jauh aphelion. Tapi dari studi ilmiah yang saya baca, ya, posisi matahari dekat, jauh itu tidak begitu berpengaruh begitu terhadap kehidupan terestrial di permukaan bumi begitu. Nah, yang kita alami sekarang ini kan kenapa akhir-akhir ini panas begitu kan? Itu karena ada Oh, berarti di luar iklim ini kebiasaan. sudah change ya. Sudah Hmm. mulai mengalami perubahan begitu. Ya, kalau dulu mungkin orang-orang tua kita dulu tidak merasakan ya, panas yang menyengat seperti ini. Mungkin karena pepohonan juga masih banyak begitu kan. Kalau sekarang kan pepohonan atau vegetasi sudah mulai berkurang ya kan. Kemudian pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan pangan, sandang, papan gitu kan. Jadi itu mengakibatkan degradasi lingkungan misalnya kan, konversi lahan begitu. Kemudian kita tahu ya misalnya kalau terlalu banyak material beton misalnya itu kan akan menimbulkan efek panas ya. Kalau dulu mungkin rumputan, pepohonan itu bisa mengendalikan suhu ya sebagai apa tuh namanya ya pengendali suhu begitu. Karena kelembabannya kan diatur kalau ada pohonan itu. Kalau sekarang kan kelembabannya juga tinggi begitu kan. Jadi itulah mengakibatkan suhu atau temperatur yang kita rasakan sekarang sudah panas ya. Bahkan termometer di rumah saya tuh malam pun di atas 30 derajat itu. Oh gitu ya. Malam di atas 30 derajat. Jangan Pagi sampai, subuh jangan sampai termometernya jebol. subuh itu saya lihat ya 28 derajat Celcius ya. Jadi Ini keadaan seperti ini akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau bagaimana? jadi kita lihat sekarang
kalau kita lihat bumi ini dia ada masa mendingin, ada masa memanas begitu. Jadi ini periode memasuki yang panas itu, periode panas itu begitu. Oke. Panas itu diakibatkan oleh laut tadi sebenarnya, karena Aceh ini berada di atau Indonesia secara umum berada diapit oleh 2 samudra tadi. Ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia. Nah, karena panas tadi kan lautan itu dia mengalami penguapan besar-besaran. Menguap dia seperti kita merebus air lah, menguap, kemudian naik ke atas, udara itu kemudian mengembun begitu kan, berkondensasi istilah ini ya, istilah meteorologinya. Kemudian menyebabkan begitu banyak awan. Dari awan-awan inilah yang kemudian akan menurunkan hujan gitu ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini ya, lautan itu justru mendingin, karena mendingin dia tidak ada atau penguapan itu tidak begitu besar begitu. Akibatnya kita bisa lihat langit itu biru, ya kan, karena kurangnya penguapan, tidak kurangnya terjadi pembentukan awan juga begitu. Itu mengakibatkan sinar matahari langsung menerpa permukaan. Itu yang mengakibatkan kita rasakan cuaca cukup panas. Apalagi kita berada di Banda Aceh ini kan, berada di balik gunung gitu. Daerah di balik gunung itu justru suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang berada maksudnya di sebelah gunung. Bisa katakan sebelah barat kalau kita dari Banda Aceh sini ya. Itu yang berada di wilayah timur atau pantai utara timur itu suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah barat selatan gitu. Kenapa gitu? Karena ini pakai istilah teknis terus nih yang sederhana. Ya, sederhana ya. Jadi daerah di balik gunung itu dalam istilah meteorologi disebut dengan daerah bayangan hujan. Jadi daerah yang berada di balik gunung, di depan gunung lah ya, atau berada di depan yang langsung berhadapan dengan angin utama. Ya kan? Jadi angin kalau di Aceh ini anginnya itu kan ada musim timur, musim barat. Nah sekarang musim barat, anginnya itu datang dari barat, ya. Jadi wilayah barat itu cenderung dia lebih basah karena uap air dari lautan kemudian dibawa oleh angin dari barat, kemudian langsung membentur lereng pegunungan, kemudian berkondensasi membentuk awan. Ya dari awan itu turun hujan di lereng wilayah barat selatan gitu. Sementara awan-awan itu sendiri ya, hujannya telah turun, habis ya kan, kemudian udara kering itu turun ke pantai utara dengan timur begitu. Itulah yang mengakibatkan kita di Banda Aceh, di Sigli, Pidi sampai ke Langsa sana itu udara kering ini yang kita dapat, udara kering yang datang dari barat ini ya. Itu yang mengakibatkan kita mengalami kondisi kering, panas juga. Itu suhunya anomali itu sampai 0,4 derajat bila kita bandingkan antara barat dengan timur. Jadi kalau cuacanya terik, langitnya biru ya, itu bisa kita pastikan wilayah pantai utara sampai ke timur Aceh itu suhunya tinggi, kondisi iklimnya juga kering. Dan itu ada dalam kearifan lokal kita, bahwa kearifan lokal kita itu mengatakan bahwa musim barat itu kita harus waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di pantai utara dengan timur Aceh. Itu ada di kearifan lokal ya. Gitu. Oh, ada kearifan anginnya lokal. juga kencang, mengakibatkan turbulensi. Makanya bentuk model rumah Aceh itu dibuat berdasarkan arah mata angin. Nah tadi Dr. Yopi ada mengatakan kenapa kita semakin panas. Ada kontribusi lingkungan di situ. Mulai dari kontribusi material, terus tanaman-tanaman yang semakin sedikit kan. Nah berarti kan gini, saya berpikir gini, bumi ini bumi terestrial atau apalah, kemudian kan dia kan terus naik terus semakin. Apakah temperatur di setiap tingkatan itu sama? Atau bagaimana? Nah, yang dimaksud temperatur yang sekarang hari-hari ini kita ukur, misalnya sekarang ini kita ukur nih, kita taruh termometer di dinding, itu kita bilanglah 34. Apakah nanti di titik yang beda-beda lagi itu tetap 34? Karena kan kalau udah semakin tinggi kan dia udah semakin tidak ada penghalangnya nih, tidak ada yang memantulkan energi atau apa gitu. Sementara tadi kan dikatakan ada faktor alamnya gitu. Itu bagaimana itu? Nah, justru kalau sedang panas-panas seperti ini ya, itu
nyamannya kita berada di wilayah yang tinggi. Contohnya di Gayo misalnya kan, atau di Tanah Karo. Itu sekarang semakin naik ke atas ya, itu suhu udara semakin turun. Nah, begitu. Jadi itu adalah suhu permukaan. Karena semakin dekat dengan matahari, Pak, kalau tinggi. Oh Ya, makin dekat halnya makin panas. Makin panas. jadi ya, kata bicara fisika lagi nih ya, gravitasi itu kan pengaruhnya lebih besar di permukaan. Jadi kan suhu itu kan ada molekul-molekulnya, dan molekul itu berkumpul di permukaan. Artinya Dia saling mungkin bersinggungan. udara ini menjadi pengantar panas ya. Ya, pengantar panas tadi. Ya. Jadi molekul-molekul itu saling bersinggungan dan mengakibatkan panas. Jadi mengumpul semua di permukaan. Contoh seperti kita nih, kita kan melepas panas juga nih. Kalau kita sendiri berada di dalam ruangan ini mungkin merasa lebih sejuk dibandingkan kita ramai. Karena apa? Karena badan kita kan melepas panas, kemudian ada molekul-molekul itu saling bertabrakan, ya kan? Dan itu mengakibatkan panas begitu. Kalau sendiri aja mungkin molekul itu bisa terbang kemana-mana begitu kan, dan kita merasakan sejuk aja di ruangan ini kalau kita sendiri. Tapi kalau ramai orang kan tetap merasakan panas. Berarti kalau kita buat bangunan tinggi-tinggi, kan? Oh ini panas di bawah. Tapi kalau dia kan masih dalam istilahnya masih di permukaan itu. Oh masih Di permukaan. Yang saya sebut tadi ada ringnya mungkin. Iya ada ringnya. Ya. Kalau dataran tinggi tadi yang ketinggian lebih dari 1000 meter itu yang baru kita merasakan suhu sudah mulai dingin sejuk begitu ya. Misalnya kalau orang di Jakarta senang ke puncak karena dingin gitu. Ya. Nah, terus lagi tadi Dr. Yopi mengatakan ini terjadi perubahan iklim. Perasaan saya tiap hari terjadi perubahan iklim. Ini yang dimaksud perubahan iklim ini secara sains itu apa maknanya itu? Ya, jadi kan iklim itu kita lihat kan kondisi rata-rata. Biasanya dilihat tuh dari 30 tahunan. Karena kenapa 30 tahunan? Itu memang ketentuan dari Badan PBB yang menangani masalah cuaca ini ya. Jadi dalam 3 tahun itu jadi kan saya katakan tadi ada periode-periode di mana bumi itu panas, bumi itu dingin ya kan. Ada El Nino di mana lautan itu panas, di mana lautan itu dingin gitu. Jadi itu dia reduksi. Makanya dia harus dihitung dalam jangka waktu 30 tahun gitu. Jadi kalau hanya 5 tahun mungkin akan terjadi El Nino begitu kan dalam 5 tahun ini. Nah, jadi kita nggak bisa melihat kondisi normal dari iklim dari sebuah wilayah begitu. Makanya buatlah ring itu 30 tahunan. Nah, dari ring 30 tahunan itu baru kita tahu kondisi normal katakanlah di Banda Aceh berapa curah hujannya, berapa suhunya. Istilahnya normal itu istilah populer ya. Kalau istilah ilmiah rata-rata. Rata-rata begitu kan. Dari situ kita bisa tahu seberapa banyak hujan di Banda Aceh, seberapa banyak hujan di wilayah timur Aceh, wilayah utara begitu, wilayah barat, wilayah selatan, berapa suhu begitu di wilayah tertentu berdasarkan hitungan 30 tahunan tadi. Tapi sebenarnya kita tuh nggak begitu aware dengan iklim ini. Kecuali kita ada kepentingan. Contoh seperti pemerintah kolonial di masa lalu ya. Mereka tahu bahwa Indonesia ini hutannya lebat, kemudian hujannya juga tinggi. Daerahnya subur, tapi mereka harus bisa kalau bisa itu menekan ya angka produksi itu begitu. Jadi tidak menghamburkan uang walaupun hujannya banyak di Indonesia nih. Ya, tapi kita harus efektif itu. Efisien dalam penggunaan anggaran. Oleh karenanya makanya walaupun curah hujannya tinggi kita harus menghitung wilayah mana yang memang betul-betul curah hujannya tinggi, wilayah mana yang curah hujannya tidak begitu tinggi atau rendah begitu untuk kita tanam komoditi yang bisa kita jual di pasaran Eropa begitu. Dari situlah mereka mulai kemudian meletakkan penakar hujan begitu kan. Bikin stasiun-stasiun mulai mengukur suhu, mengukur kelembaban tanah, kelembaban udara begitu kan. Terutama curah hujan tadi karena perlu untuk membuka perkebunan, kebun-kebun. Ada kepentingan jadi, ekonomi di situ ya. Kalau sekarang kan perkebunan itu PTPN kan peninggalan Belanda, jadi mereka berpikir apalagi mengukur curah hujan, gitu. Istilahnya antara kan. Kalau dulu ya masih hutan Indonesia, jadi kita mau tanam sawit nih karena itu komoditi yang berharga ya, di pasaran Eropa misalnya. Kita mau
tanam kopi misalnya, kita mau tanam kina, kita mau tanam tebu gitu. Jadi kita harus tahu zonasi agroklimat itu. Nah, ini dengan cuaca yang panas seperti ini ada ini sudah sampai ke tahap membahayakan atau ini biasa nih. Hanya periodik reguler Tadi ya. periode. Nah, jadi saya mungkin dulu pernah ada juga di masa nabi-nabi, kenabian dulu, masa kekhalifahan dulu Nabi ada Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi ada metode Nabi Yusuf menghadapi paceklik. Jadi Coba pada saat itu seorang raja di Mesir, jadi Nabi Yusuf masih berada di penjara pada saat itu kalau nggak salah saya, ya kan. Raja ini bermimpi, ya kan. Dia dalam mimpinya itu dia melihat ada 7 ekor lembu kurus dimangsa oleh 7 ekor lembu atau sapi yang sapi gemuk dimangsa oleh sapi kurus 7 ekor ya. Kemudian 7 tangkai gandum yang sudah rusak, ada juga 7 tangkai gandum yang hijau gitu kan. Jadi bingung nih raja nih, apa nih makna dari mimpi dia nih kan, atau hanya sekedar bunga tidur begitu kan. Nabi Yusuf yang sedang berada di penjara diminta keterangannya begitu ya kan, untuk menerjemahkan mimpi dari sang raja ini begitu, raja Mesir. Itu ada di Al-Quran dalam surat apa begitu, mungkin Pak Jul lebih paham ini ya kan. Ya kan? Takwil. Oh ternyata itu kita ini akan memasuki 7 tahun masa subur, dengan setelah itu kita akan memasuki 7 tahun masa kering kerontang, paceklik. Ya. Itulah makna dari 7 ekor sapi gemuk dimangsa oleh 7 ekor sapi kurus dengan ada 7 tangkai gandum tadi kan. Oh, oleh karena kita harus bersiap-siap ini. Ini yang kita sebut strategi mitigasi, strategi adaptasi begitu kan. Macam lah ya. Dan di situ ada angka 7. Dan angka 7 itu secara penelitian ilmiah yang kita lakukan sekarang itu ternyata periode El Nino. Periode El Nino angka itu. 7 di Jadi zaman ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah ada periode El Nino itu ya kan. 7 tahun maksudnya. 7 tahun. Jadi dalam 7 tahun itu subur, 7 tahun berikutnya kering. Berarti kan dahsyat sekali. Selama ini aja yang saya hitung El Nino itu paling hanya bulanan periodenya. Periodenya hanya bulanan saja begitu. 1 tahun saja udah luar biasa lah. Kita harus udah siap-siap yang tadi mau semuanya udah impor gitu. Ya kan? Jadi oleh raja Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara lah untuk mengatur ini kan. Jadi boleh jadi mukjizat, tapi saya pikir pada saat itu mungkin sains juga ya, sains. Jadi Nabi Yusuf itu menggunakan benih-benih gandum karena makanan pokok mereka kan gandum yang terbaik untuk kemudian ditanam. Jadi tentu mulai riset sebenarnya ya, tapi pilihlah benih-benih gandum yang bagus begitu kan, kemudian tanam, kemudian hasilnya bisa optimal, bisa 1 tahun bisa berapa kali panen begitu kan. Kemudian dibangun gudang-gudang juga kan. Kemudian sistem pertanian itu, perkebunan, mereka kan makan kurma, gandum gitu kan. Itu bikin, kalau kita sekarang smart agriculture ya, pertanian cerdas. Tapi masih udah ada itu dulu, pertanian cerdas itu ya. Bagaimana hasil itu bisa optimal ya kan. Kemudian pengairan juga diatur gitu kan, karena kan itu semua butuh air. Jadi kemudian yang layak mendapat subsidi diberikan begitu kan. Jadi saya pikir-pikir iktibar lah yang bisa kita ambil. Mungkin pada saat itu riset dan inovasi udah ada begitu kan. Sekarang mungkin kita kembangkan lagi riset inovasi untuk benih-benih yang rentan kering, itu bisa kita ini kan. Berarti untuk menghadapi perubahan iklim ini kemudian terinspirasi dari kisah Nabi pemimpin Yusuf yang amanah juga saya pikir. Pemimpin yang amanah begitu kan. Karena pada masa Nabi Yusuf itu kan belum ada istilah impor gitu kan. Semuanya harus dimaksimalkan lahan-lahan itu untuk menghasilkan, untuk memproduksi gandum, memproduksi kurma, disimpan di gudang-gudang. Subsidi diberikan, ya kan, bagi yang mendapat subsidi diberikan subsidi yang ini. Ada filmnya juga bahkan itu. Jadi itu saya pikir dalam menghadapi ini situasi panas karena El Nino begitu. Ini pemimpin yang amanah nih yang harus kita hadirkan ini. Kalau bicara ini agak sensitif. Nah, balik ke tadi pertanyaan saya, apakah ini hal yang reguler kan? Ya, Kalau reguler. reguler. Nah,
apakah ini sudah tahun keberapa ini berarti ini kita nih kalau Kalau kita lihat terakhir El Nino yang terakhir itu tahun 2019. 2019. Sebelumnya ada 2015. Jadi kalau kita frekuensinya itu dari yang tadinya 7 tahun, kejadiannya setiap 7 tahun sekali atau bisa jadi berlangsung selama 7 tahun, itu sekarang udah 4 tahunan sekali. Dia periode berlangsungnya itu sekitar 1 tahun udah maksimal itu. Mungkin sekitar 5 bulan gitu. Kalau BMKG menyebut ini puncaknya itu bulan September. bulan September? Bulan nanti? September. Tapi karena sifat panas material ini fisika material nih Pak Jul. Dia tuh panas tuh dia nyerap dulu dia. Walaupun BMKG mengeluarkan peringatan bahwa puncak El Nino bulan September, tapi tidak bulan September itu yang kita rasakan panas puncak panasnya. Karena material kita ini kan tanah, laut, air, dia kan nyerap panas dulu baru kemudian dilepas. Dan ada jeda itu sekitar 1 atau 2 bulan. Jadi puncaknya itu akan kita rasakan bulan Oktober, September. Itu mengakibatkan musim hujan kita mungkin jadi mundur atau curah hujan kita yang terima sekarang di tahun ini mungkin akan berkurang. Contohnya mungkin yang bisa saya katakan tengah hari itu kan jam 12, kalau di Jawa jam 12, kalau kita di sini kan jam setengah 1. Ya, waktu sholat lohor itu kan 5 menit setelah matahari tepat di atas kepala kita kan. Ya, Pak Jo lebih paham nih. Ya, tapi pukul setengah 1 itu kita masih bisa jalan-jalan di luar, masih sanggup kita. Karena puncak panas yang akan kita rasakan nanti justru pukul 2 sampai pukul 3. Itu jangan coba-coba jalan di jalan pukul 2 sampai 3. Itu adalah puncak panas. Itu yang akan kita rasakan. Jadi sifat panas itu sama seperti yang El Nino tadi. Walaupun disebut puncaknya September, tapi bukan berarti bulan September itu langsung panas begitu. Tapi mungkin akan kita rasakan 1 atau 2 bulan berikutnya. Artinya dalam hari-hari juga ada puncak Ada jam-jamnya ya. Iya, contohnya tadi tuh yang tengah hari jam 12 atau setengah 1, tapi puncaknya itu akan kita rasakan pukul 2 sampai 3 gitu. Itu kita sebut dengan lag ya, atau kelambatan panas, efek kelambatan panas tadi. Karena semua itu kan harus diserap dulu oleh panas kan material seperti ini. Makanya kadang-kadang malam pun kita merasakan panas karena ini beton ini material konkret yang mengeluarkan panas tuh. Makanya kita lebih nyaman berada di luar rumah gitu. Kalau ini kelembaban udara, mungkin Dr. Nizar kan pernah pengalaman kemarin waktu haji panas. Oh iya. Jadi kelembaban. pengalaman saya dan kawan-kawan jamaah yang lain itu kan di Arab Saudi temperaturnya lebih tinggi itu, sekitar 40-an ke atas, 42, 43. Sementara kalau di Aceh panas juga tapi 30-an. Tapi orang merasa lebih nyaman panas di sana daripada panas di sini. Nah, kenapa? Di sana walaupun kita panas, kita tidak berkeringat. Nah, tidak berkeringat, tidak gerah jadi ya, kalau ada dehidrasi. Terus kalau kita tidak kena panas langsung, kita aman lah. Di sini walaupun kita tidak kena panas langsung, cahaya langsung, tapi kalau kita dalam ruangan tetap terasa gerah kan? Nah itu apa tuh fenomenanya tuh? Kelembaban rendah. Ya itu yang kita sebut dengan kelembapan. Jadi kalau di lintang tengah termasuk Arab begitu, Eropa begitu, panas ya kan? Tapi kelembabannya tuh rendah begitu, di bawah 50%. Kalau kita di sini kelembabannya itu bisa di atas 50, 60%, 70% begitu. Kenapa? Kita kan banyak laut nih, sampingnya laut itu kan ketika diterpa oleh sinar matahari kan nyerap kemudian melepas panas. Dan uap-uap itu yang bikin kita tuh merasa gerah begitu. Istilahnya itu panas laten atau panas yang tersembunyi. Panas tersembunyi. Contohnya kalau kita mau hujan lebat. Kalau mau hujan lebat di Indonesia ini, ya beberapa saat sebelum hujan atau beberapa jam sebelum hujan ya, kita akan merasakan panas gerah kali ini. Kalau kita berada di dalam ruangan ini, walaupun sudah dengan AC tapi gerah juga kita nih. Atau ketika kita bangun pagi subuh begitu kan, kok panas sekali hari ini ya. Itu bisa kita pastikan dalam 2 atau 3 jam berikutnya akan turun hujan sangat lebat sekali. Kalau pagi atau subuh dingin, kita merasakan dingin. Itu siang harinya tuh akan terik begitu. Itu indikator dari kelembaban tadi. Yang itulah kami juga di lab ya, di TDMRC juga itu mau kembangkan sistem peringatan dini itu berdasarkan kelembaban itu. Jadi ketika kita bangun pagi ya kelembabannya tinggi karena gerah kita rasakan tadi kan, karena panas latihan tadi karena kan udah terbentuk awan gede. Awan itu kan ya hasil dari penguapan tadi kan, kemudian berkondensasi membentuk awan. Jadi dalam proses kondensasi itu dari uap menjadi air itu kan membutuhkan
pelepasan panas. Ya, pelepasan panas yang sangat tinggi sekali, jadi uap sampai berubah menjadi air. Bayangkan, mungkin Pak Jul secara fisika bisa nanti bayangkan. Pak Jul nanti kasih rumus peningkatan. Kasih rumus fisikanya, itu membutuhkan energi yang sangat besar sekali dari uap kemudian berubah menjadi air gitu. Itulah yang energi tadi, itulah yang kita sebut dengan panas laten tadi, panas yang hidden. Berarti Juga kita rasakan. kandungan air di udara itu juga dia mengantar panas juga mungkin ya. Antar panas juga. Iya. Ya kan? Sementara di Arab itu karena kandungan air di udaranya sedikit, Iya. jadi dia tidak membuat kita berkeringat. Nah. Iya. Makanya saya pikir kan, kenapa orang-orang Arab itu mereka walaupun panas kan pakaiannya yang laki ini maksudnya itu kan serba tertutup. Kalau perempuan memang wajib. Jadi dulu saya merasa Kok sanggup mereka tahan? kok sanggup apa tidak gerah. Nah, setelah saya ke sana memang tidak gerah memang. Saya merasakan itu juga ketika di Eropa, mereka kan musim panas tuh Juni, Juli, Agustus. Tapi saya rasakan enggak seberapa juga nih dibandingkan kita yang di sini, kan? Indonesia gitu. Kemudian waktu saya di sana, kan saya belajar cuaca juga tuh di Belanda. Ternyata Laut Mediterania itu, Laut Tengah itu, walaupun dia laut, tapi laju penguapannya tidak sebesar penguapan di tempat kita. Kenapa? Pada matahari itu kan pada waktu tertentu saja ada matahari begitu. Dan periode itu matahari itu tidak cukup untuk memanaskan Laut Mediterania itu. Contohnya kalau kita rebus air. Jadi dia kan butuh waktu untuk sampai bisa mendidih begitu. Nah, sementara di Laut Mediterania itu tidak sampai panas begitu sehingga bisa menghasilkan uap-uap air seperti kita di Indonesia yang tiap hari panas begitu. Jadi dulu belajar iklim di Belanda dulu. ya, sempat juga belajar iklim di sana. Mantap. Tapi biasa iklim di Malaysia tuh Pak yang populer. Jadi itu walaupun di Eropa itu ada Laut Tengah, di Arab Saudi ada Laut Merah gitu samping di sebelah timur ya. Tapi karena dia berada jauh di lintang tengah begitu. Dan hanya sekitar 3 atau berapa bulan gitu. Jadi nggak cukup panas laut itu oleh matahari, tak cukup untuk sehingga menghasilkan uap air seperti kita di Indonesia. Contohnya merebus air tadi, kan butuh waktu sampai dia mendidih sampai keluar uap begitu. Dan itu seperti itu kondisinya. Itu orang-orang bilang kulit saya makin cerah pulang dari sana Pak. Oh iya, Itu. Oke, putih. Karena kelembabannya Iya, lebih. Iya. Kalau kulit itu mungkin kita orang Arab putih Pak. Padahal di sana panas ya. Panas. Nah, itu ada juga yang bertanya ke saya, Pak, kita di Aceh ini kulitnya kok kusam gitu kan. Dibandingkan orang yang baru pulang dari Jakarta misalnya. Orang Aceh juga pergi ke Jakarta mungkin seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Begitu pulang kita lihat di bandara, wah kok bersih gitu dibandingkan kita yang tinggal di Banda Aceh gitu kan. Itu karena faktor ini. Jadi kan saya sebutkan bahwa kita kan tinggal berada di balik gunung begitu kan. Jadi kan udara itu kan lebih istilahnya gitu apa namanya panas begitu lebih dibandingkan dengan orang yang berada di barat begitu kan. Jadi itu yang mengakibatkan kemudian kulit kita tuh kelihatan kusam gitu. Jadi istilah ilmiahnya tuh kita berada di sisi li, sementara orang yang berada di sisi wind atau yang berhadapan dengan angin, contoh Jakarta kan dia berhadapan dengan angin tuh. Angin itu terbawa langsung ke Bogor, makanya di Bogor kan sering hujan. Jadi Jakarta itu berada di posisi ya berhadapan dengan angin gitu. Tapi orang yang berada di selatan, misalnya Sukabumi atau di itu boleh jadi kulitnya akan kusam juga sama seperti kita begitu. Oke. Iya. Berarti apa yang perlu kita ini? dalam rangka memutihkan kulit nih. Liburan ke Jakarta gitu. Banyak orang yang mengatakan itu. Wah, kenapa orang pulang ke Jakarta kok kulitnya bersih sementara kita tinggal sini kulitnya Orang Arab itu kan kulitnya kan putih kemerah-merahan itu. Iya, panas di sana kan. Artinya panas itu ternyata tidak identik dengan hitam. Panas tidak identik. Jadi ya Mas, iklim ini masing-masing wilayah itu punya karakteristik tersendiri. Ada pesan-pesan untuk masyarakat kita di sini nih, dalam situasi mengantisipasi temperatur yang panas ini. Kalau kita emang udah temperatur panas, kemudian kelembabannya juga tinggi, ya, mengabarkan kita tuh dehidrasi, ya. Mungkin ya minum air, kemudian juga efisiensi penggunaan air lah. Seperti contoh tadi Nabi Yusuf untuk hemat, ya kan, walaupun kita sedang memasuki masa subur 7 tahun tuh, tapi tetap hemat karena harus ada yang kita simpan untuk 7 tahun masa paceklik berikutnya. Jadi
hemat ini juga, hemat air, hemat makanan, hemat energi. Karena panas kan, penggunaan energi pasti berlebihan juga. Sementara energi kita ini pulsa listrik tenaga diesel itu materialnya itu adalah batu bara juga yang dibakar. Jadi batu bara yang dibakar itu bisa mengakibatkan terkontaminasi juga udara, lepas karbon dioksida tadi begitu kan. Itu akan meningkatkan perubahan iklim. Gitu. Oke. Penebangan hutan di Itu jelas penebangan hutan mungkin diregulasi lagi gitu kan. Mungkin ada moratorium itu harus benar-benar dijaga lah begitu. Oke. Siap mungkin Ya. dari beberapa penjelasan tadi sangat mengedukasi kita ini Pak Dr. Nizar ya. Ya, Pak Dr. Diul. Oke. Tapi dalam Al-Quran itu pun ada Allah sebut tuh dalam surat Ar-Rum 41 barangkali ya. Telah nyata kerusakan di atas permukaan di laut dan di darat ya. karena ulah daripada manusia. Mungkin nih sama-sama lah kita coba sedikit perbaiki kembali spiritualitas gitu ya. Kita edukasi lah. Edukasi, Tapi sebenarnya saya lihat kita edukasi generasi muda, mereka tahu saja begitu. Tapi untuk bisa sampai betul-betul aksi begitu, tunggu sampai mereka mungkin sudah menikah mungkin. Kalau sekarang karena masih tinggal dengan orang tua dia, udah dengar gitu, harus jaga lingkungan, harus jangan buang sampah sembarangan. Tapi begitu setelah menikah ya pindah, contoh kayak saya misalnya setelah menikah pindah begitu, di situ baru kita sadar kita harus jaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, nanti banjir kan begitu. Harus tanam bunga biar cukup oksigen untuk rumah kita. Jadi butuh waktu, semua butuh waktu. Mungkin kearifan lokal ini yang harus diangkat lagi. Mungkin silakan di YouTube. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Dr. Yopi tadi sudah merangkum banyak hal mengenai bagaimana terjadinya perubahan iklim ya. Bagaimana mengantisipasinya baik secara individu maupun secara secara sebuah daerah mengantisipasinya dengan pangan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa diambil manfaatnya bagi penonton Sagu TV lah minimal kan. Kalau enggak rugi dan nonton tapi enggak diambil manfaatnya. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.